pindah untuk dari ini. Nenek ini yang lain deh. Nenek selumit mohon pakai. Tanya lain nenek cuma nenek kianak mau tumpit. Nenek bakal tanya di usia nenek apa? Alaman kita alaman apa? Pemirsa, membangun Yahukimo bukanlah perkara biasa. Kabupaten dengan bentang alam yang ekstrim, akses terbatas, dan tantangan geografis yang nyaris tanpa kompromi menuntut lebih dari sekedar janji politik. Disinilah sosok Bupati Yahukimo Didimus Yahuli tampil dengan kepemimpinan yang berbeda. Kepemimpinan yang lahir dari pengalaman, pemahaman lokal, dan keberanian untuk mengambil keputusan tidak populer demi masa depan daerahnya. Sebagai anak asli Yahukimo yang telah mengabdi hampir 2 dekade sebagai anggota legislatif, Didimus Yahuli tidak memimpin dari balik meja. Ia memahami betul danyut persoalan di kampung-kampung, di distrik terpencil, hingga di pusat pemerintahan. Sejak awal, kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Esau Miram dibangun dengan satu pendekatan utama. Memetakan masalah secara jujur dan menyentuh akar persoalan. Menghadirkan program yang tepat sasaran, terutama pada layanan dasar masyarakat. Dan inilah potret kepemimpinan yang tumbuh dari tanahnya sendiri. Kepemimpinan yang bekerja dalam sunyi, menembus keterbatasan geografis, dan perlahan mengubah wajah Yahukimo. Bupati Yahukimo Didimus Yahuli, selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak Didimus? Baik, terima kasih. Pak, sudah mengabdi 4 tahun di legislatif, kemudian eksekutif. Salah satu yang selalu menjadi prioritas adalah pendidikan. Kenapa, Pak? Ya, pertama saya melihat bahwa saya selama 4 periode jadi anggota DPRD, 2 kali jadi pimpinan, dan saya mengenal betul Kabupaten Yahukimo dengan baik, dan juga saya asli dari Kabupaten Yahukimo. Mungkin Yahukimo secara historis adalah kabupaten yang dimekarkan dari Jayawijaya dari tahun 2002 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2002 dimekarkan dengan kabupaten yang lain. Tapi Yahukimo jadi unik karena Yahukimo ini sejak Orde Baru tidak pernah disentuh. Kecamatan dan desa yang diabaikan, kemudian juga tidak pernah disentuh pembangunan sehingga harus mulai dari titik nol untuk Yahukimo. Kalau kabupaten lain sudah ada kecamatan duluan dan lain-lain. Di situ perbedaannya sehingga setelah saya jadi anggota DPRD di Kabupaten Yahukimo, di Kabupaten Jayawijaya tahun 1999 dan kami bersama-sama berjuang bagaimana Yahukimo itu bisa menjadi kabupaten sendiri. Jadi kami selatan dari Kabupaten Jayawijaya. Dan dalam proses itu saya melihat banyak hal, banyak suka duka dilewati selama 20 tahun waktu saya di DPR, dan setelah saya terpilih jadi bupati, saya hanya rumuskan 2 hal kebutuhan dasar orang Yahukimo pada saat itu dan sampai hari ini. Nah, yang pertama pendidikan, kesehatan, dan juga kemandirian dalam infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Karena waktu itu kami dikasih waktu hanya 4 tahun berdasarkan regulasi, maka 4 tahun itu bagaimana kita harus merencanakan sesuatu yang efektif tapi menyentuh. Itu yang pertama harus mulai dari pendidikan, kesehatan. Nah, pendidikan kenapa penting? Karena ketika orang sudah tahu baca, tahu tulis, tahu hitung, dia akan berusaha untuk mempertahankan dirinya untuk hidup lebih baik. Begitu juga dengan kesehatan. Orang sehat baru bisa bekerja semua hal. Kemudian juga untuk pembangunan infrastruktur. Jadi setelah saya dengan Pak Wakil terpilih sebagai bupati, kami rumuskan untuk kita fokus hanya 3 pilar ini saja. 3 pilar pendidikan dan kesehatan dan ini. Setelah kami masuk, kami melihat sekolah rumput tinggi, guru-guru semua tinggal di kota. Kemudian juga hampir lost generasi, hampir 10-15 tahun anak-anak tidak sekolah dengan baik. Sehingga saya dengan wakil dan teman-teman tim saya untuk kami merumuskan bagaimana kami cari solusi kasih putus mata rantai. Bagaimana kasih putus mata rantai supaya guru-guru lama kamu boleh terima dana BOS, kamu boleh terima gaji, insentif, tetapi kamu tidak boleh mengajar. Karena kurikulum terus berubah. Kurikulum K13 berubah ke kurikulum Merdeka Belajar. Sehingga kalau kita pakai pola itu terus-menerus, maka orang Yahukimo itu akan mundur 5-10 langkah ke belakang. Sehingga saya lakukan tugas itu supaya tidak ada tekanan lagi dari guru-guru lama.
Tapi kami ambil inisiatif untuk buka informasi untuk bagaimana menerima guru Yahukimu cerdas. Dan itu kita buka di website dan terima hampir seluruh orang, hampir 300-an orang. Dan kami pakai prinsip guru-guru misionaris. Kenapa guru misionaris? Karena kami ini kan orang pedalaman yang sudah tahu hidup di pedalaman. Bagaimana misionaris itu bisa bertahan lama di pedalaman. Kalau ada hati dan ada kemauan dan harus punya visi yang kuat. Sehingga kami gembleng guru-guru ini setelah kami rekrut dari berbagai daerah secara terbuka dan juga tidak pakai pendekatan apapun. Kami profesional dan proporsional. Latih mereka selama 1 bulan. 1 bulan itu latih mereka dengan antropologi, sosiologi, dan bagaimana jadi pelayan di daerah terpencil. Menyatu dengan mereka. Dan terakhir sekali dari pelatihan itu kami selalu kasih perjanjian, kontrak kerja. Kalau mau ini silakan. Kalau tidak, kami juga tidak paksa. Yang menerima, kita kirim. Baik. Di sudut manapun, Oke. kita kirim. Sehingga Yahukimu cerdas per hari ini sudah 36 kecamatan dengan jumlah anak yang sedang belajar dengan kurikulum Merdeka Belajar 6.000 anak. Dari total akumulasi 36 itu. Dan itu terbukti Pak, karena kalau kita melihat data dari Indeks Pembangunan Manusia, ini dari BPS pemirsa, kami merangkum datanya dari tahun 2021, saat itu posisi IPM-nya 49,48. Kemudian selalu berprogres bahkan di atas 50, itu di tahun 2023 51,19%, dan di tahun 2025 52,48. Pak, dengan 3 program tadi yang menjadi prioritas, kemudian ada Indeks Pembangunan Manusia dari BPS, sejauh ini bagaimana adaptasi yang dilakukan terutama dari program-program, Pak? Ya, jadi kita harus tentukan dulu apa indikator kenaikan IPM itu. Sehingga kalau IPM kita meningkat berarti pendidikan kita dan proses kesehatan kita sudah berkolaborasi dengan baik untuk orang bagaimana tahu baca, tahu tulis, tahu hidup, tahu baca, tahu tulis, tahu hitung, kemudian juga orang sudah lama hidup dan sebagainya. Kriteria-kriteria itu mulai terpenuhi sehingga statistik secara terpisah atau dengan sendirinya memberikan bobot seperti itu. Sehingga saya percaya dengan peningkatan IPM yang terus terjadi ini, Yahukimu akan lebih baik lagi karena saya selalu mendorong untuk bagaimana kualitas. Begitu, anak-anak harus berkualitas, guru-guru harus berkualitas, tenaga kesehatan harus berkualitas supaya mendidik yang lain lebih baik lagi. Nah Pak, di tahun 2025 ini ada kabar kalau Bapak merekrut putra-putri asli Yahukimu untuk mengajar. Ini apakah menjadi salah satu strategi untuk memastikan bagaimana keberlanjutan pendidikan? Ya, sebenarnya itu salah satu evaluasi dari total yang kami lakukan di periode pertama, di mana ada 1 guru jadi korban dengan alasan lain-lain. Kemudian juga kami juga baru dengar guru yang lain juga. Dari akumulasi ini setelah kami evaluasi, kemungkinan besar di tahun 2026 ini kami akan mulai dengan formula yang berbeda, yaitu bagaimana presentasinya kita atur, berapa anak Yahukimu asli yang siap untuk menjadi guru, tetapi tidak merubah standar yang kami telah tetapkan. Kemudian juga orang asli Papua yang lain, setelah kekurangan yang lain kita bisa ambil dari daerah luar. Tetapi mereka wajib ikuti semua standar yang kami tetapkan. 1 bulan harus mengikuti pelatihan dan siap ditempatkan dimanapun, dan dia harus memberi hati. Di pedalaman kalau tidak memberi hati, tidak akan pernah bertahan lama. Pasti 3 hari di kecamatan, 3 minggu, 3 bulan di kota. Dan itu pasti kemunduran dari kecerdasan anak-anak itu akan mundur dan mempengaruhi IPM. Strategi dilakukan, adaptasi juga terus dilakukan untuk pendidikan yang berkelanjutan. Pak Didimus, tentunya kami juga ingin tahu bagaimana dari sisi infrastruktur, karena ini juga menjadi salah satu yang prioritas dari Yahukimu. Tapi Pak, kita akan membahasnya usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Newsline. Didukung oleh
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita lanjutkan dialog bersama Bupati Yahukimo, Bapak Didimus Yahuli. Pak, di segmen sebelumnya kita sudah membicarakan bagaimana terkait pendidikan dan juga pembangunan manusia. Tentunya ini tidak terlepas dengan infrastruktur dan juga kesehatan. Kita akan fokus ke kesehatan terlebih dahulu, Pak. Terkait dengan sektor kesehatan yang juga dirombak oleh Bapak. Ini bagaimana strategi Bapak untuk memastikan kalau tenaga medis ini mau dan juga betah melayani di distrik yang hanya bisa diakses lewat jalur udara, Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk kesehatan sebenarnya 11-12 dengan pendidikan. Jadi sebagaimana kita rekrut tenaga pendidik, kami juga rekrut tenaga nakes. Hanya jumlah tenaga nakes tidak terlalu banyak karena kami hanya perlu 3-4 orang di satu puskesmas dari 35 puskesmas yang ada. Jadi mereka juga kita rekrut bagaimana mereka memberi hati, kemudian punya panggilan dan mengerti visi untuk bagaimana Yahukimo disehatkan dan mereka mau tinggal di pedalaman cukup lama. Tapi juga kita tidak lepas begitu saja. Kami mempersiapkan infrastruktur dengan baik, baik pendidikan maupun kesehatan. Dana otonomi khusus ini betul-betul bermanfaat untuk kami membangun pendidikan, yaitu ruang kelas, rumah guru, perpustakaan, sanitasi, dan juga semua yang lain. Nah, kalau kita lihat gambar, kami punya untuk ini puskesmas ya. Tapi kalau pendidikan punya kita lihat, yang cat hitam itu seluruhnya versi kami. Jadi guru nyaman tinggal situ dan bisa mengajar. Jadi dana otonomi khusus kami pusatkan untuk pendidikan. Kemudian dana otsus, dana DAK, dari pemerintah pusat itu kami fokuskan untuk pembangunan puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Yahukimo. Jadi pembangunan puskesmas ini hampir dari 51 kecamatan, kami kurang 8 kecamatan lagi akan punya puskesmas. Nah dengan demikian, maka masalah infrastruktur itu karena dana DAK itu dia siapkan puskesmasnya, rumah dokternya, dan rumah para perawat. Jadi di situ kami tertolong sekali. Tetapi kalau kesehatan memang harus dari pendidikan harus dari versi kami, yaitu bagaimana mempersiapkan rumah guru, barak guru, rumah kepala sekolah dan lain-lain. Sehingga kami tempatkan orang juga harus punya tanggung jawab untuk bagaimana mereka bisa tinggal nyaman, aman dan bisa mengajar atau bisa melayani sektor kesehatan. Itu yang kami bersyukur, tetapi juga dana DAK sangat menolong. Kami membangun lapangan terbang perintis, kami membangun lapangan jembatan gantung, karena Yahukimo ini kan 17.200 km persegi, hampir 3 kabupaten. Jadi kalau kita melayani di dataran rendah, Sumo, DKI, dan lari ke dataran rendah, daerah panas itu berbeda. Kita melayani dari batas pegunungan Jayawijaya ini masuk daerah Yali dan Mek itu ada 16 kecamatan, itu berbeda. Kita melayani pinggiran Kali Balim ini, lari sampai dengan ke arah Selimu sana itu berbeda. Jadi luasnya cukup luas dan seluruhnya tidak ada akses jalan darat. Kami menggunakan lapangan terbang perintis seluruhnya. Dan kemarin waktu bertemu Bapak Presiden kemarin, saya sudah sampaikan hal ini dan beliau bersedia untuk membantu Yahukimo dengan pesawat ambulans. Dan saya harap itu Dinas Kementerian Kesehatan akan kerjasama untuk membelanjakan itu semua, karena itu akan menolong orang yang sakit di daerah terpencil. Kita perlu ada satu pilatus porter, kemudian juga ada karavan dengan fasilitas atau persiapan di dalamnya lebih baik, sehingga waktu orang sakit, waktu ibu melahirkan, waktu orang jatuh atau bencana, kita angkut orang cepat keluar, karena kita tidak ada jalan darat. Seluruhnya pakai lapangan terbang perintis, dan kami ada sekitar 300 lapangan terbang perintis, dan semuanya itu memerlukan subsidi. Dan terima kasih untuk Bapak Presiden Jokowi, Bapak Presiden Prabowo, dan juga semua yang sudah perhatikan subsidi. Antusias masyarakat Yahukimo untuk subsidi ini penting, karena yang seharusnya dia bayar 1 juta, dia bayar 500.000 untuk kayak dia punya kampung dan kembali. Dan untuk 10-20 tahun ke depan, untuk jalan tembus ini sangat kecil. Sehingga saya lebih fokus ke bagaimana membangun infrastruktur jembatan gantung antara desa dan kecamatan,
bagaimana bangun lapangan terbang sehingga akses ekonomi lancar dan itu menjadi benang merah pembangunan supaya daerah sekitar situ orang bisa maju dan bisa menata diri lebih baik lagi. Kemudian juga kami mendorong untuk pembangunan puskesmas dan juga pembangunan sekolah, dan juga dari hibah juga kita banyak menolong semua pelayanan gereja yang ada di sana. Pembangunan gereja di daerah terpencil kami maksimal menolong sehingga penyerapan dana DAK, dana Otsus dan juga DAU ini sudah maksimal dan konsekuensi dari semua pelayanan itu penilaian yang kami dapat berdasarkan penilaian dari provinsi dan pusat, dan juga kita sudah memenuhi standar yang dikasih oleh KPK. Itu ada 8 item MCP. Nah, itu sudah terpenuhi, tinggal kami benahi aset saja. Baik. Daerah akan lebih stabil. Jadi dari sektor infrastruktur ini sudah sangat bagus, tapi 4 tahun ke depan kita akan maksimalkan lagi. Pemerataan pembangunan untuk pembangunan yang lebih inklusif di Yahukimo. Pak, ngomong-ngomong Pak, terkait dengan kita melihat tadi kondisi di Yahukimo, semuanya harus jalur udara begitu. Bagaimana Bapak ini bisa mengalokasikan dana untuk kunjungan ke distrik dengan moda sewa pesawat tersebut, Pak? Ya, jadi kami di lapangan terbang perintis semuanya itu, yang pertama ada daerah yang memang berat sekali untuk kami bangun, itu kami kasih turun alat berat. Alat berat kita kasih turun, itu ada di Silimo 1, ada di Holuwon 1, untuk dana Otsus itu bagaimana kita maksimalkan. Dan pembangunan itu sudah berhasil dan lapangan terbang itu sudah didarati oleh pesawat. Ya, kemudian ya ini di Silimo, dari distrik ini kami mulai dari nol dan kami bela gunung ini. Ini kami bela gunung, sekarang sudah bisa lapangan terbang dan pesawat sudah masuk kemarin hampir 3-4 kali. Nah, ya ini alat helikopter ini yang bawa alat ke pedalaman. Jadi kenapa tadi dari awal saya bilang dana Otsus sangat menolong sekali, karena dana itu kita pergunakan untuk menolong daerah yang betul-betul kami harus tolong dengan menurunkan alat berat. Sehingga 2 kecamatan kami sudah bangun dengan baik dan kita bersyukur ini sudah selesai. Pertanyaannya tadi, bagaimana dana? Ya kita, Yahukimo ini kan kami mengelola DAU, DAK, dan Otsus. Dana DAU itu harus dipergunakan untuk gaji guru, gaji DPR, 10% dana desa dari total DAU, kemudian sisanya belanja KDH, wakil KDH, dan termasuk kunjungan itu sudah ada di dalam APBD. Jadi ya dengan resiko daerah seperti ini, kami juga menggunakan pesawat dan semua pesawat kami bisa gunakan untuk bisa mendarat di semua tempat. Tapi kadang-kadang mengalami kesulitan juga. Masuk bisa tapi tidak bisa keluar. Itu berarti tidur. Begitu. Itu berarti tidur. Oke. Ya. Oke, Pak Didimus, tentunya kami juga ingin tahu nanti bagaimana. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Tapi yang tidak kalah penting yaitu penguatan ASN dan juga bagaimana target ke depannya. Tapi kita akan bahas pemirsa usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita lanjutkan dialog bersama dengan Bupati Yahukimo, Bapak Didimus Yahuli. Pak Didimus, Bapak menetapkan tahun 2025 ini sebagai tahun pengucapan syukur. Sebetulnya apa sih Pak yang membuat Bapak dan juga masyarakat Yahukimo ini merasa sangat bersyukur di tengah segala rintangan keamanan yang ada di sana, Pak? Ya, terima kasih. Tahun 2025 itu kenapa saya nyatakan untuk tahun pengucapan syukur, karena saya tahu kami sudah bangun banyak. Yang kita sudah bangun banyak itu harus diresmikan dan harus disyukuri. Karena ketika pertama kami melaksanakan tugas pertama sekali, kami dengan masyarakat semua elemen bersepakat untuk bagaimana orang Yahukimo makan dari hasil kerja sendiri. Dan kami juga sepakat untuk kita kerja tanah akan naikkan uang,
tanah akan naikkan sarjana, dan tanah juga akan naikkan makanan. Konsep awal yang kami sampaikan ini, saya melihat masyarakat sudah menerima. Masyarakat sudah menerima sehingga kami bersama-sama membangun. Saya lihat setiap setiap kecamatan berlomba-lomba untuk merubah keadaannya, mau lapangan terbang, perintis, mau jembatan gantung, mau sekolah, mau apapun mereka ajukan semua. Dan saya juga sampaikan bahwa selama dana otonomi khusus dan dana DAK ini ada, saya akan perhatikan kamu, asal saya tidak akan bantu orang per orang. Tetapi kalau untuk kepentingan umum, ayo kita kerjasama. Jadi tahun 2021 sampai dengan 2024 itu kami bangun hampir seluruhnya. Hampir seluruhnya, yaitu pendidikan dalam arti luas, kemudian juga kesehatan dalam arti luas, kemudian juga pembangunan lapangan terbang, jembatan gantung antara kampung dan desa, kemudian juga puskesmas dan lain-lain. Semua yang kami bangun itu kami tetapkan tahun 2025 itu kita resmikan, kita syukuri, kita tetapkan supaya semua yang kami bangun itu bisa digunakan. Baik. Begitu. Berarti banyak capaian-capaian di tahun 2025. Kalau di tahun 2025 tadi Bapak menyampaikan sebagai pengucapan syukur. Sedangkan untuk tahun 2026 sebagai tahun peningkatan kualitas SDM ASN. Kenapa Pak? Integritas ASN ini salah satu kunci untuk keberlanjutan pembangunan. Betul. Karena tanpa kerja keras kita tidak akan temukan kualitas. Ya. Tanpa kualitas kita tidak akan temukan integritas. Integritas itu harus dikerjakan dan diupayakan, baru akan pengakuan datang dari kawan maupun lawan. Dalam konteks itu, tahun 2026 ini semua pegawai negeri Kabupaten Yahukimo, mereka akan kami kasih sekolahkan atau diklat-diklat, kemudian juga prajabatan, kemudian juga pelatihan-pelatihan, kemudian juga datangkan pembicara-pembicara yang hebat untuk merubah pola pikir orang Kabupaten Yahukimo secara umum maupun ASN. Sehingga kita harap ketika tahun 2027-2028 itu indeks prestasi manusia Yahukimo itu, indeks pembangunan manusia Yahukimo itu dia bisa naik level. Nah itu bukan hanya sekedar apa, tapi betul-betul ada nyata seperti itu. Sehingga kami juga harapkan seperti itu. Dan saya lupa juga sampaikan, kami perhatikan juga untuk pembangunan dari dana Otsus ini, pembangunan mahasiswa, asrama mahasiswa, hampir seluruh kota studi besar kami bangunkan, dan juga selalu ada dana bansos untuk mahasiswa. Sehingga mahasiswa Yahukimo dimanapun mereka kuliah, mereka bisa melaksanakan studinya dengan baik. Pembangunan sudah dilakukan, tentunya berbagai target dan juga tantangan masih di depan mata Pak di tahun 2026. Sekarang Pak, sebagai pesan untuk generasi selanjutnya ataupun masyarakat Indonesia, adakah Pak closing statement yang ingin disampaikan? Ya, kalau untuk masyarakat saya tetap semangat, kemudian juga tetap melakukan pembangunan. Saya selalu katakan orang dari luar tidak akan datang tolong kami, tetapi kami yang bangkit menolong diri kita sendiri supaya kita dihargai oleh orang lain dengan kualitas hidup yang baik, kualitas pendidikan yang baik, kualitas kesehatan yang baik, kualitas pelayanan yang baik, semua akan berjalan dengan baik. Perhatian untuk daerah T3, daerah terpencil, saya pikir untuk daerah terluar, terdalam, dan tersulit ini, hari ini Yahukimo jadi seperti barometer atau ukuran untuk daerah sulit. Jadi seperti saya bicara di Kabupaten Yahukimo, sebenarnya juga situasi yang sama ini sedang dialami oleh teman-teman di kabupaten lain di Papua Pegunungan, terutama Pegunungan Bintang, Nduga, Yalimo. Itu daerah yang hampir aksesnya tidak ada, jalan daratnya kurang. Tetapi Yahukimo lebih ekstrim, begitu. Tapi juga saya pikir untuk seluruh masyarakat Indonesia di daerah terluar, semoga ini bisa jadi perhatian. Dan juga saya juga sampaikan terima kasih dengan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang ada ini. Kabupaten Yahukimo siap melaksanakan program-program Bapak Presiden, baik itu makanan sehat, makanan bergizi gratis, itu semua kecamatan kami akan bangun. Kemudian juga ke depan ekonomi akan berputar dengan baik karena sayur, daging, apa semua dalam siklus kecamatan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi
kehadiran saya di sini representatif dari daerah T3, terluar, terdalam, dan tersulit. Begitu. Kadang-kadang juga dalam keadaan tertentu, saya masuk ke daerah terpencil, lapangan terbang yang sulit, jam 9 awan sudah tutup. Ya. Sehingga pas awan sudah tutup tidak bisa keluar kembali, harus tidur di situ. Saya pernah tidur di gereja, pernah tidur di Honai, pernah tidur di kantor kecamatan dengan alat seadanya, tapi memang saya orang asli tidak apa-apa, tapi itu punya nikmat sendiri. Jadi terima kasih banyak Metro TV sudah bisa mengungkapkan bagaimana sulitnya daerah terpencil, daerah tersulit dan ekstrim, mulai dari Yahukimo. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Didimus Yahuli selaku Bupati Yahukimo, Pak, sudah memberikan pengalaman dan juga berbagi di Metro TV. Pemirsa, pembangunan sejatinya bukan hanya soal beton dan aspal, tapi soal menghidupkan harapan di mata anak-anak bangsa. Dari Kabupaten Yahukimo kita belajar, di mana ada kemauan untuk melayani, disitulah ada jalan menuju perubahan. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena Newsline akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.